Video sebelumnya saya membahas tentang investasi. Untuk video yang kali ini saya akan membahas tentang laba ditahan. Laba ditahan atau return earnings. Laba ditahan atau return earnings pengertiannya adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan demikian, laba ditahan merupakan sisa laba bersih perusahaan yang telah dikurangi dengan dividen. Lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama, PT Albani memiliki saham beredar sebanyak 150.000 lembar dengan nilai par 1.117 Februari 2020. Perusahaan mengeluarkan dividen 175 per lembar dibagikan pada tanggal 16 April 2020. Buatlah jurnal saat pengumuman dan saat pembayaran. Nah, jurnal saat pengumumannya pertama-tama dihitung dulu laba ditahannya ada berapa. Dikatakan tadi ada saham beredar 150.000 lembar dan dividennya 175, maka dikalikan hasilnya 26.250.000. Untuk jurnalnya, laba ditahan di akun debit 26.250.000 dan hutang dividen 26.250.000, dan saat pembayaran tinggal dibalik hutang dividennya dari yang awalnya kredit ke debit, dan untuk akun di kredit adalah kas. Lanjut contoh soal kedua. PT Ulyaha memiliki saham sebanyak 15.000 lembar dengan nilai par 1.250. 27 Februari 2019, perusahaan mengumumkan dividen dalam bentuk surat berharga. Harga perolahannya 240, harga pasarnya saat diumumkan dan pembagian adalah 280. Dalam bentuk surat berharga diberikan kepada pemegang saham. Buat jurnal saat pengumuman dalam bentuk surat berharga dan jurnal saat pembayaran dividen. Nah, jurnal saat pengumumannya, pertama kita hitung dulu surat berharganya. Nah, dikatakan tadi saat pengumuman dividennya adalah 280 dan harga perolahannya adalah 240. Jadi 280 dikurangi 240 dikalikan dengan berapa banyak saham yang beredar, yaitu 15.000 lembar. Nah, 40 dikalikan 15.000 adalah 16.000. Dan untuk jurnalnya adalah surat berharga dalam bentuk investasi di akun debit 600.000 dan keuntungan investasi di kredit 600.000. Nah, untuk di laba ditahannya sendiri dikatakan tadi laba ditahannya 280 dikalikan dengan saham beredar 15.000 lembar, maka hasilnya adalah 4.200.000. Untuk jurnalnya laba ditahan 4.200.000 di debit, hutang dividen dalam bentuk surat berharga di kredit. Nah, jurnal saat pembayarannya sama seperti tadi, tinggal dibalik hutang dividennya di debit dan surat berharganya di kredit. Contoh soal ketiga, PT Mirabi memiliki saham yang beredar 27.500 lembar dengan nilai par 1.200. 1 Februari 2019, perusahaan mengeluarkan dividen sebesar 225 per lembar dalam bentuk hutang wesel dibayarkan pada tanggal 31 Juli 2019 dengan bunga 12% per tahun. Buat jurnal saat pengumuman dan pembayaran. Nah, jurnal saat pengumumannya, laba ditahannya adalah tadi saham beredar 27.500 lembar dikalikan dengan dividen saat pengumuman yaitu 225 dan hasilnya adalah 6.187.500. Untuk jurnalnya laba ditahan 6.187.500 di debit dan surat hutang wesel atas sahamnya di kredit. Jurnal saat pembayarannya, nah tadi kan ada bunganya 12% per tahun. Jadi saat pembayarannya itu katanya tadi 31 Juli 2019. Tanggal belinya adalah 1 Februari 2019. Nah, jadi dihitung dari 1 Februari 2019 ke 31 Juli 2019 ada 6 bulan, maka bunganya adalah 12% dikalikan dengan 6 per 12 dikalikan dengan laba ditahannya 6.187.500, hasilnya adalah 371.250. Untuk jurnalnya, surat hutang wesel atas saham 6.187.500 di debit, beban bunganya di debit 371.250 dan di kas kredit 6.558.750. Contoh soal yang keempat, PT Malha membagikan dividen sebesar 3.250.000 di mana 1.500.000 itu diantaranya merupakan dividen atas laba dan sisanya adalah pengembalian modal. Buat jurnal saat pengumuman dan jurnal saat pembayaran. Nah, jurnal saat pengumumannya laba ditahannya itu 1.500.000 dan sisanya katanya tadi pengembalian modal. Nah, sisanya itu tadi didebitkan ke modal disetor 3.250.000 dikurangkan 1.500.000, maka hasilnya 1.750.000. Dan
aku kreditnya adalah hutang dividen 3.250.000. Jurnal saat pembayaran, hutang dividen tinggal dibalik, yang tadi di kredit sekarang di debit, dan aku di kredit adalah kas 3.250.000. Contoh saat yang terakhir, dari jumlah saham yang beredar sebanyak 27.500 lembar saham, perusahaan membagi dividen sebanyak 10% dari saham beredar. Nilai par saham adalah 1.250, sedangkan harga pasar per lembar saat pengumuman 1.550 buat jurnal saat pengumuman dan saat pembayaran. Nah, jurnal saat pengumumannya, laba ditahannya tadi dikatakan bahwa saat pengumuman adalah 1.550 dikalikan dengan saham beredar 27.500 lembar, maka hasilnya adalah 42.625.000. Nah, namun dikatakan tadi dividen yang dibagikan hanyalah 10% dari saham yang beredar, sehingga 10% ini dikalikan dengan saham yang beredar, total saham yang beredar ada 27.500, dan nilai par sahamnya itu berapa? Yaitu 1.250, dan hasilnya adalah 3.437.500. Untuk laba ditahannya, untuk jurnalnya laba ditahan di debit 42.650.000, dividen atas saham dibagikan di kredit, dan agio sahamnya di kredit juga. Jurnal saat pembayaran, dividen atas saham yang dibagikan di debit 3.437.500, dan kasnya di kredit 3.437.500. Sekian dari video saya, terima kasih.